وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. Sesuai dengan dalil-dalil yang akan beliau sebutkan di setiap dari empat itu, dan pada hari ini kita bahas yang pertama, yaitu tingkatan paling dasar dalam berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran. Beliau sebutkan empat tingkatan ini. Yang pertama, membaca. Itu udah paling basic aja, karena tidak mungkin ke tingkatan berikutnya kecuali didahului dengan membaca. Kalau membaca aja enggak, maka enggak mungkin ke step berikutnya. Karena yang pertama membaca, kedua mentadaburi, yaitu mentafakuri, mendalami, ketiga mengamalkan. Mengamalkan apa yang ada di Al-Quran itu merupakan bentuk interaksi dengan Al-Quran. Dan yang keempat yaitu menghafal. Jadi ini empat tingkatan ini sifatnya bukan pilihan. Maksudnya bukan antum pilih salah satunya dari empat ini dan sisanya enggak, bukan gitu. Tapi dia sifatnya tahap per tahap. Dimulai dari yang dasar dulu, baru kemudian berikutnya. Jadi kalau kita pertimbangkan, kita pikirkan, yang pertama paling basic membaca. Itu yang awal. Enggak bisa antum lompat ke nomor 2, ke 3, ke 4, enggak bisa. Membaca dulu. Kemudian mentadabburi. Kemudian mengamalkan. Karena kalau antum berusaha mengamalkan Al-Quran tanpa membaca Al-Quran itu gimana? Ya. Berusaha mengamalkan isi Al-Quran tapi tidak pernah mau membacanya, atau jarang atau malas membacanya. Enggak sampai, enggak bisa. Nah, banyak yang lompat ke nomor 4, yaitu menghafal tapi enggak mentadaburi, menghafal tapi enggak mengamalkan. Ini banyak seperti ini. Hafalannya banyak. Mungkin nomor pertama iya, karena enggak mungkin seseorang menghafal tanpa sering membaca. Orang yang paling sering membaca Al-Quran adalah orang yang menghafal Al-Quran. Itu benar, itu jelas tuh. Tapi 4 dan 1 dilakukan, cuma nomor 2 dan 3 tidak dilakukan. Yaitu mentadaburi Al-Quran enggak, mengamalkan Al-Quran enggak, tapi ngafalin iya. Ya membaca jelas iya. Maka ini salah, tetap salah. Lalu kita tuh harus gimana sebenarnya? Ya kita harus empat-empatnya. Membaca iya, berusaha memahami semampunya iya, yang maksudnya tidak semuanya, melainkan ya kita sedikit-sedikit baca gitu isinya atau terjemahannya dan tafsirannya, dan mengamalkannya wajib. Nah, adapun menghafalnya ya semampunya, karena tidak semua orang diharuskan untuk menghafal banyak dari Al-Quran. Yang wajib baginya adalah menghafal apa yang memang seharusnya dihafal, Al-Fatihah, surat-surat yang biasa dijadikan wirid bagi dia, ya, dan disunahkan menghafal lebih, ya. Nah, 4 ini lakukan semuanya, bukan hanya menghafal saja dan membacanya banyak-banyak, tapi tidak ada keinginan untuk mentadabburi dan mengamalkannya. Jadi 4 ini kudu harus, ya. Dan kesalahan banyak di para santri atau para penghafal Quran di pesantren-pesantren terutama tradisional, terutama sekali pesantren-pesantren tahfiz, itu banyak dari mereka yang hanya fokus di membaca dan menghafal, tapi tidak mendidik santri-santrinya untuk mentadabburi, lebih-lebih mengamalkan. Tidak, ini banyak, ya. Insya Allah kalau di masjid-masjid ini imamnya Masya Allah. Tapi kalau kita dapatkan di beberapa masjid, walaupun masjid besar, dan Anda temukan juga berapa dari itu, hafalannya iya 30 juz. Bacaannya Masya Allah, maksudnya dengan langgam yang luar biasa. Tetapi kita dapatkan ini imamnya enggak
nggak pantas. Ya maksudnya nggak pantas mungkin untuk mengajar Al-Quran secara tafsir, nggak, karena nggak faham. Imam ini nggak faham apa yang dia baca. Dan imam ini di kehidupan sehari-harinya nggak kelihatan mengamalkannya. Cuman menang langgam dan hafalan banyak. Lebih buruk lagi, ada beberapa sekolah, madrasah atau les atau kursusan yang mengajarkan beberapa anak-anak muda atau mudi bacaan Al-Quran dan disuruh menghafal dan harus dengan nada atau congkok tertentu. Kemudian di setiap juz itu harus ada potongan ayat yang dihafal sebagai bekal supaya jadi imam. Ya, paham di sini. Jadi juz pertama dari ayat segini sampai ayat sini hafalin dan pelajarin nadanya. Juz kedua dari ayat segini sampai sini pelajarin dan hafalin nadanya. Hafalin dan pelajarin nadanya. Terus 30 juz. Yang nanti kalau jadi imam ya pakai ayat-ayat yang dihafal itu aja. Enggak pernah bisa jadi imam tarawih. Tapi bisanya jadi imam apa? Rawatib biasa, imam salat fardu biasa. Dan orang-orang menganggapnya itu hafiz. Karena apa? Karena bacaan yang dibaca itu seringkali mereka, yaitu orang-orang awam, enggak kenalin dari surat apa. Karena juz 5, juz 7, juz, orang awam enggak taunya orang ini enggak saya hafal nih, berarti ini hafal Quran nih orang nih, hafiz nih. Ini didikan riya seperti ini membuat imam ini ya belum tentu amalnya sah. Bisa aja batal amalnya, tapi kita enggak bisa memeriksa hatinya. Hanya ini didikan supaya apa? Supaya riya, namanya diperdengarkan. Orang menganggap dia hafiz padahal bukan. Dia memakai baju yang tidak sesuai ukuran tubuhnya. Dan ini berbahaya. Ya, ini berbahaya. Amalannya gugur. Karena menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran bukan untuk dapat pahala dari Allah, melainkan agar dapat martabat di mata manusia, agar ditunjuk dengan telunjuk, agar dilihat oleh manusia. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kerap kali bagi orang yang memiliki ilmu, yang mana dalam suatu athar disebutkan, berimamlah engkau dengan imam yang engkau mendengar dia membaca Al-Quran, engkau tahu bahwa dia takut sama Allah. Ini menunjukkan, ya bagi salaf, menunjukkan bahwasanya imam yang membaca Al-Quran dengan adanya rasa takut pada Allah dalam bacaannya, maka itu bisa memberikan kesan pada orang-orang berilmu yang mendengarnya, atau bahkan orang-orang awam yang mendengarnya. Sementara seseorang yang membaca Al-Quran, walaupun jadi imam atau jadi qari atau gimana pun, yang tidak memberikan yang mana pembaca Al-Quran itu, imam ini dalam membacanya itu tidak ada tadabbur, tidak ada takut-takutnya sama Allah dalam membacanya, ini juga memberikan kesan biasa-biasa aja, hambar pada orang yang memiliki ilmunya. Itu bisa ketangkep pada orang yang memang biasa mentadabbur Al-Quran, itu kerasa ini imam hanya pinter langgam, dia enggak paham apa yang dia baca. Itu kadang ketahuan itu. Dia enggak paham apa yang dia baca. Kadang ketahuan di mana, di wakafnya, di berhentinya di mana. Berhentinya ini enggak benar ini orang. Ini enggak benar berhentinya ini. Enggak paham dia apa yang dibaca. Itu ketahuan. Tapi mungkin bagi orang awam hanya terkesima dengan apa? Congkok yang tinggi, nada yang tinggi, congkok yang meliuk-liuk. Wah. Atau nama besar, hanya di situ. Tapi bagi sebagian orang yang memiliki ilmu dan terbiasa mentadabbur Al-Quran, itu ada sesuatu yang nggak bisa dijabarkan apa formulanya, tapi ketahuan ini yang baca insya Allah dia ngerti apa yang dia baca, atau dia takut sama Allah dengan bacaannya. Ada juga ini yang baca ini dia cuman pengen pamer suara, dia cuman pengen pamer cengkok, dia cuman pengen pamer lambgang, dia cuman
nggak tahu ini nggak ada, ini hambar ini orang, hambar. Ya. Seperti misalnya qori-qori yang biasa diundang-undang di perayaan-perayaan dan seterusnya, dia event-event tertentu, kemudian suaranya kenceng dan kalau antum lihat ya, mau di pesta pernikahan lah, mau di pesta lamaran lah, event inilah event itu, ada bacaan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus baca ini satu ayat dua ayat, terus diterjemahkan dengan menyebut nama Allah. Antum lihat ini orang ini nggak faham apa yang dibaca, nggak faham apa yang baca. Dan rata-rata ketika Anda menghadiri event-event apapun, kadang Anda diundang untuk mewakili keluarga tertentu untuk ngelamar atau dilamar, itu kadang-kadang begitu. Nah itu dari pihak pelamar atau pihak yang dilamar biasanya kan pertemuan keluarga antar dua keluarga itu biasa ada baca Quran dulu sebetulnya. Oke, nggak apa-apa baca Quran, fadhal. Tapi yang baca ini betul ayat ini kita tadabburi, tapi dari pembaca ini dia nggak ngerti apa yang dia baca. Kadang dia baca ayat di Ar-Rum, ya tentang di Allah Ta'ala jadikan yaitu laki dan perempuan sebagai pasangan, dan justru An-Nisa awal-awal ya. Tapi ini yang baca, mau dia sehisteris apapun baca, dia nggak mentadabburi apa yang dia baca. Kelihatan, kedengeran, kerasa. Terus nanti diterjemahkan dengan menyebut nama Allah dan seterusnya. Dengan nada ya biasa, nada-nada di upacara negara ya. Seperti misalnya sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitabullah, mendirikan salat dan menginfakkan sebagian rezeki dan seterusnya. Dengan nada seperti itu, ini cuma formalitas semua. Dan kemudian kadang kita melihat teman-teman, saudara-saudara, mereka diam, tunduk gitu. Taib. Faham enggak apa yang dibacakan? Faham enggak? Rata-rata enggak. Mereka hanya berusaha untuk terlihat khusyuk dan khidmat. Karena emang ini sesi bacaan Quran, kita harus khusyuk, kita harus terlihat khusyuk. Kita harus terlihat seolah-olah kita mentadabburi, yang padahal enggak. Kan enggak faham. Maka coba kita ini berusaha untuk betul-betul tahu apa yang kita lakukan, tahu apa yang kita baca. Ngerti nggak kamu lakukan apa gitu loh? Saya lagi mendalami Al-Quran. Ya udah, ngerti nggak apa yang dibacain? Enggak, tapi yang penting saya diam. Itu nggak cukup, diam bagus. Kata-kata Allah, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Simak dan diam. Diam, iya bagus. Tapi Anda memperlihatkan seolah-olah Anda sedang mentadabburi, tapi Anda nggak ngerti. Adakanlah sisi rasa penyesalan di kalbu. Saya kenapa nggak bisa ngerti ayat ini gitu loh. Merasa menyesal gitu loh. Ya. Akan terbukti orang-orang yang dia hanya postur tubuh dan body language-nya yang seolah-olah mentadabburi Al-Quran, padahal enggak, itu kelihatan. Setelah selesai pembacaan Al-Quran, itu enggak ada bekas-bekasnya kayak orang setelah baca atau dibacakan Al-Quran. Setelah selesai baca Al-Quran langsung dia gini lagi, terus ngobrol lagi itu. Orang yang betul-betul dia mentadabburi Al-Quran, maka akan ada athar, ada efek, ada bekasnya di kalbunya dan di gerak-geriknya setelah selesai mendengar Al-Quran itu. Adapun kalau selesai sesi baca Al-Quran, habis itu dia langsung bertingkah lagi, ngobrol duniawi lagi dan seterusnya, kayak nggak ada efek, kayak nggak ada bekas tadi dia dibacakan Al-Quran. Padahal yang dibacakan tentang azab misalnya. Ya. Banyak qiraat di Mesir misalnya. Qiraah Misriyah namanya. Dengan langgam biasanya di event-event seperti Maulid, seperti Haulan 40 harian itu, kadang mengundang beberapa qari yang mana mereka itu banyak memakan harta manusia dengan bacaan mereka sebenarnya. Itu sampai teriak-teriak, wow gitu, banyak sekali yang audiens hadirin itu setelah selesai bacaan itu langsung apa mereka bilang, Allah gitu, langsung teriak setelah selesai ayat yang dibacakan qari dengan melengking, itu mereka langsung teriak atau berselawat atau apa, padahal ayat yang disebutkan adalah ayat tentang azab misalnya, ayat yang disebutkan ayat-ayat yang
tentang nama Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala, mereka langsung teriak-teriak. Karena apa? Karena terasa sensasi dari gaung dan gema bacaan dari qori tersebut. Ya, kencang keras bacaannya, terkena thrill gitu sensasinya, sehingga mereka kemudian berteriak, mana tadabburnya? Maka ini dikritisi oleh banyak dari ahli ilmu dan pakar Al-Quran. Ini bacaan-bacaan seperti ini nggak ada sunnahnya, nggak ada contohnya, dan bahkan ini bukan membaca Al-Quran secara hakiki. Ya. Baik, kita mulai dari membaca Al-Quran. Sini kata membaca Al-Quran, kata beliau rahimahullah. Setiap muslim dan muslimah diperintahkan untuk selalu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran merupakan ibadah mulia yang membuahkan ganjaran yang sangat besar. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitabullah itu Al-Quran, mendirikan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu sedang berharap perdagangan yang tidak akan rugi agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Di sini yatluna kitab Allah, mentilawahi, yaitu membaca, selalu membaca Al-Quran. Al-Quran dibaca, salat ditunaikan, kemudian rajin infak, rajin sedekah, baik secara sirri, diam-diam, maupun secara alaniyah, terang-terangan. Mereka itulah pedagang untuk perniagaan yang tidak akan merugi. Jadi coba kita masing-masing ini rajin baca Quran ya, salat ya insya Allah tunaikan, infak diam-diam ataupun terang-terangan, dan infak diam-diam itu lebih afdal. In tubdus sadaqat fa ni'mahi, jika kalian menginfakkan atau bersedekah terang-terangan maka bagus. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum, jika kalian menyembunyikan sedekah dan memberikannya kepada orang-orang susah, orang fakir, maka itu lebih baik. Jadi sedekah sirri lebih baik. Sekarang bayangkan kalau misalnya kita rajin baca Quran, kemudian rajin salat dan banyak sedekah, maka sebenarnya kita itu sedang mengadakan perdagangan yang besar, big investation, investasi besar. Kita pengusaha di sini. Siapa pengelolanya? Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pastikan tijarah di sini lan tabur, tidak akan rugi. Namanya dalam dunia mudharabah atau investasi di dunia ini ya, ada skema akad namanya mudharabah, yaitu investasi. Investasi itu kan disyaratkan investor dengan pengelola itu ada kesepakatan benefit yang akan didapatkan. Kesepakatan berapa? Pengelola dapat 70% dari laba jika ada labanya, sementara investor 30% misalnya. Taib. Karena pengelola itu kan yang mengeluarkan tenaga, berdagang tiap hari, mengeluarkan keringatnya dan seterusnya, maka dia mendapatkan laba lebih, sementara investor itu menanam saham, modal, dan memiliki barang-barang yang didagangkan. Taib. Namanya di investasi keduniaan itu kan ada risiko. Risikonya apa? Risiko merugi, yaitu keuntungan gak didapat, ya udah. Selama ruginya ini bukan karena disengaja dan disebabkan dengan sengaja oleh pengelola, maka investor harus menerima kerugian itu juga gitu loh. Nah, inilah
sisi tantangannya investasi. Ya, kalau untung alhamdulillah, walaupun kita nggak kerja dapat untung. Kalau rugi ya kita harus terima. Adapun kalau investasi yang ribawi, yaitu ketika antum nanam saham dan dijamin pasti untung. Ini nggak mungkin, nggak bisa pengelola itu menjamin untung pasti. Atau pasti setiap bulan saya akan store 500.000. Nah ini riba, ini nggak boleh. Nggak boleh. Ini nggak syar'i investasi seperti ini. Dengan memastikan adanya dana flat tiap bulan atau dana nominal tiap bulan sekian, itu pasti akan di-store ke investor. Maka ini semua riba, yang sepertinya riba, nggak benar. Ini investasi ribawi, tidak sah, tidak halal dan haram. Jadi investasi di dunia ini itu pasti apa? Pasti investasi di dunia ini itu berpotensi rugi, selagi juga berpotensi untung, tergantung takdir Allah. Tapi kalau investasi akhirat, kalau kita beramal, maka Allah jamin apa? Lan tabur, tidak akan ada kerugian, nggak mungkin rugi. Itu bedanya. Jadi seseorang ketika dia beramal di dunia ini, itu pasti kalau Allah terima, itu pasti Allah Ta'ala tidak akan sia-siakan amalannya, dunia akhirat. Namun kalau kita nanam saham, investasi ke orang, belum tentu orang itu bisa dipercaya. Bisa aja orang itu bawa kabur. Ya, saya pernah punya murid, seorang ikhwan, itu beliau berinvestasi ke seorang ikhwan juga, yang mana itu ikhwan yang pengelola ini dulu mohon-mohon untuk bisa menjalani bisnis gitu kan, maka minta investasi dana, kucuran dana saham buat dia gitu loh, maka diinvest. Lalu apa yang terjadi? Selang tak lama kemudian ikhwan tersebut menghilang. Kata murid anak ini, itu yang anak percaya orang itu jenggotnya itu lebat, maksudnya kelihatannya soleh, kelihatannya apa, subhanallah. Ya. Dan anak mendengar kabar-kabar yang seperti ini di beberapa cerita teman-teman. Ada beberapa orang suka berkeliaran nih, dia maksudnya berkeliaran maksudnya di pengajian-pengajian gitu. Kadang-kadang mendekati beberapa ustadz. Bahkan pernah ada juga, yaitu ada anak tahu nih orang, anak tahu rekam jejak orang ini. Menurut cerita banyak orang, anak tahu dia. Pas anak habis kajian pun kadang-kadang dideketin sama dia. Tapi anak memberikan gestur yang seolah anak nggak tertarik dengan dia. Karena apa? Karena sudah banyak korban sampai ratusan juta. Dan ajaibnya itu masih pede-pede aja kemana-mana tuh kayak nggak ada. Karena orang-orang kita kebanyakan memaafkan gitu loh. Dan udahlah biarin aja lah. Padahal ini sudah menghabiskan ratusan juta. Satu individu kadang-kadang ada yang habis puluhan juta. Dan gak balik-balik. Dan gak ada hasil sama sekali. Bahkan kadang kabur, memblokir nomor dan seterusnya. Maka pengelola di dunia ini, dalam dunia investasi itu banyak yang berkhianat. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengelola amalan kita dan pahalanya enggak mungkin berkhianat. Dalam sedekah pun kata Nabi SAW, ketika antum sedekah, sesungguhnya Allah Ta'ala menerima dengan tangan kanannya sedekah antum sebelum manusia menerimanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kemudian mengelola pahala sedekah antum yang mungkin kecil tadinya secara nominal dan niatan, namun Allah Ta'ala besarkan sampai sebesar gunung pahalanya. Ya gitu. Taib. Kemudian kata Imam Qatadah rahimahullah, beliau berkata, Mutarrif bin Abdullah rahimahullah apabila membaca ayat di atas, beliau mengatakan ayat ini diperuntukkan bagi para pembaca Al-Quran, yaitu para pembaca Al-Quran yang mana mereka itu rajin sholat dan juga rajin infak. Mereka itu tidak akan rugi amalannya, Allah sempurnakan pahala mereka.
dan Allah tambah karunia-Nya. Nah, di sini ternyata membaca Al-Quran itu keuntungannya itu besar dunia akhirat. Di sini pertama, mereka itu tidak akan rugi investasi amalannya. Itu satu. Kemudian liwafiyahum ujurahum. Kemudian berikutnya Allah sempurnakan pahalanya. Allah akan tunaikan ganjarannya. Jadi liwafiyahum ujurahum artinya orang yang membaca Al-Quran betul-betul sholat, rajin sedekah, itu ganjarannya sudah Allah catat. Nanti dia bakal dapat apa nih ganjarannya? Dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Mungkin di antara ganjaran dunia keselamatan dari kecelakaan. Nah, pada waktunya Allah pasti tunaikan itu. Ada beberapa orang soleh yang secara logika mengalami kejadian yang secara logika dia sudah mati harusnya. Tapi karomah yang Allah berikan pada orang soleh ini karena apa? Karena ridha Allah terhadapnya. Kemudian karena dia dulu punya amalan. Dia dulu punya amalan membaca Al-Quran, rajin sholat, sedekah pada orang miskin. Dan mungkin orang-orang miskin tersebut mendoakan kebaikan buat dia. Betapa banyaknya orang-orang miskin yang doanya tuh lebih tulus. Orang-orang lemah itu doanya lebih tulus ketika mereka ditolong. Ya. Akhirnya Allah tuntaskan ganjaran di dunia, belum lagi di akhirat. Wa yazidahum min fadlih, dan Allah Ta'ala tambahkan karunia-Nya. Nah, karunia dari Allah fadl namanya fadlu minallah, yaitu karunia, keutamaan dari Allah. Itu adalah sesuatu yang Allah berikan pada kita, padahal kita itu hanya melakukan hal yang jauh lebih di bawah dibandingkan apa yang Allah beri, gitu loh. Fadl itu kayak misalnya nih, antum ngasih ke ana apa? Sayur bayam misalnya atau sayur asam biasa. Tapi setelah antum ngasih ana, besoknya ana berikan balasan ke antum, yaitu ana berikan antum motor NMAX. Mau nggak? Ana sih maunya ana yang diperlakukan seperti itu. Ya. Motor NMAX. Antum ngasih ana sayur asam. Di warteg itu 10.000 aja udah banyak buat. Ini dikasihnya motor NMAX. Ya. Enggak seimbang. Maka ini yang disebut fadl, yaitu kemurahan, bahasa Indonesia apa? Karunia, kelebihan yang sangat jauh, yang tidak sebanding dengan yang pertama dilakukan. Antum cuma ngasih itu doang, ana balas antum itu, gitu loh. Maka antum ngasih ke ana itu infak atau sedekah. Ya mungkin kalau dinilai dengan rupiah hanya 10.000. Tapi ana ngasih ke antum yaitu motor NMAX. Itu sampai berapa NMAX? 50 juta dah atau berapa? Berapa puluh juta lah, Wallahu a'lam. Nah, itu segitu. Ini kalau ditimbang, antum mungkin ketika anak kasih NMAX ini dan kuncinya itu enggak percaya. Enggak, antum bercanda aja Ustaznya. Enggak bercanda, anak serius. Kapan antum lihat anak bercanda, kata anak kita. Buat antum. Antum percaya enggak? Oh, enggak percaya mungkin. Tapi ini yang terjadi misalnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita fadl, keutamaan yang tidak kita prediksikan, kita tidak sangka-sangka, padahal kita cuma beramal kecil gitu loh. Ada kalanya misal antum beramal, misal amal kecil misalnya. Antum melihat ada seekor semut misalnya sedang di atas air dan dia lagi kebingungan. Kemudian, ini makhluk Allah saya tolong. Dengan niatan antum menolong makhluk Allah dari kesulitan, antum taruh di tanah atau di tempat yang aman buat dia. Dengan niatan mencari ridha Allah. Kecil. Tapi kemudian suatu ketika Allah balas dengan apa? Dengan terjadinya kecelakaan di sekitar antum dan antum selamat. Bisa jadi. Taib. Ketika antum selamatin tuh semut, sebenarnya kalau semut itu mati, ya udah, enggak ada impact yang begitu besar pada kehidupan manusia kan? Enggak membutuhkan biaya besar kalau semut itu mati, bahkan enggak ada biaya, mati aja, enggak ada yang rugi gitu kan? Tapi karena antum berbuat ihsan pada makhluk Allah dan antum niatan lillahi ta'ala,
maka antum dapat keselamatan dari kecelakaan yang seandainya antum kena, BPJS nggak mau nalangin karena saking parahnya. Kan BPJS ada limitnya juga kalau nalangin. Ya gitu. Contoh lain di hadis. Ada seorang perempuan pezina yang antum tahu hadis ini. Ya. Dia melakukan banyak dosa besar, zina, dosa besar, pezina lagi. Maka kemudian ketika dia setelah minum dari sebuah sumur, pas naik ke atas dia dapatkan apa? Ada anjing yang kehausan. Ada anjing yang kehausan. Maka terketuklah hati perempuan ini untuk membantu dan menolong anjing itu supaya minum. Maka kemudian turunlah ke bawah. Ke bawah sumur itu turun ke bawah. Diambil pakai sepatunya itu air, karena kan nggak ada ininya, nggak ada apa katrol timbanya nggak ada. Maka dia pakai sepatunya digigit sampai ke atas naik. Ini perempuan pezina loh, atau sampai punya hati untuk membantu anjing ini. Maka dikasihlah air ke anjing itu, dia minum, dia selamat dari kehausan. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala meridhai orang ini yang banyak dosa ini, dan Allah taala mensyukuri perbuatannya, dan Allah taala mengampuni dosa-dosanya. Tapi sekarang andai dosa zina, ya, ini zina beneran gitu loh. Ini dosa zina yang kemudian kalau Allah hukum itu kira-kira gimana? Sakit, mengerikan dan seterusnya. Dan hanya amalan yang sebenarnya amalan ringan, yaitu cuma ngasih air ke anjing loh. Ini ke anjing loh, binatang yang kebanyakan ulama mengatakan ini najis. Tapi karena ibadahnya dan karena mencari ridha Allah, dia kasih itu, dan dengan effort yang cukup luar biasa untuk seorang perempuan, masuk ke sumur naik lagi, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni dia. Makanya hendaknya amalan-amalan yang mungkin kelihatan ringan, kalau diniatkan lillahi ta'ala, itu akan Allah ta'ala berikan fadl, karunia, hal yang lebih jauh dibandingkan amalan tersebut. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pemurah, dan Allah ta'ala tidak keberatan dengan mengganjari hamba-hambanya. Enggak keberatan. Allah Maha Kaya kok. Ya, enggak keberatan. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran maka baginya satu kebaikan. Baca satu huruf dari Al-Quran buat dia satu kebaikan, dan satu kebaikan tersebut diganjar dengan 10 yang semisal. Inilah murahnya pahala dari Allah. Satu huruf saja 10 kebaikan. Itu defaultnya begitu, basicnya begitu. Kalau Allah mau tambahin, gampang bagi Allah. Subhanallah, berarti ini kita tuh nyari pahala tuh gampang banget sebenarnya. Gampang banget ya. Maka aku tidak, kata Nabi, aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, enggak. Tapi aku katakan alif harf satu huruf. Lam satu huruf, mim satu huruf, alif lam mim itu masing-masing satu huruf, dan setiap satu huruf dikalikan 10. Berarti alif lam mim saja sudah 30. Alif lam mim saja sudah 30. Makanya kata sebagian ulama bahwasanya kalau enggak salah Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizallah ketika ana mendengar kajiannya, sebagian ulama mereka berijtihad untuk mengkalkulasikan berapa jumlah huruf dalam Al-Quran seluruhnya. Itu dihitung juga oleh sebagian ulama, dihitung dari Al-Fatihah sampai An-Nas, berapa jumlah huruf yang terbaca. Wah, beda-beda ulama, ada yang segini, ada yang bilang segini, ada yang bilang segini ya. Taib. Kenapa kok sebegitunya sampai ngitung huruf-huruf dalam Al-Quran? Maka tujuannya adalah agar memotivasi supaya kita tuh kenal pahalanya tuh seberapa banyak. Coba aja antum hitung. Sekarang surat yang paling pendek apa? Inna a'toina kal kautsar.
Inna saja itu sebenarnya udah ada 3 huruf. Inna a'tainakal kautsar. Itu udah mungkin nggak tahu berapa huruf itu, udah sampai 12 huruf mungkin. Inna a'tainakal kautsar. Anda baca itu dengan niatan tilawah, itu udah 12 kali 10 pahala berapa? 120 pahala. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Baik, berapa itu lah? 30 lebih udah, mungkin 50. Mungkin. 5, kalau misalnya anggap itu 40. Misalnya 40 huruf misalnya dalam 3 ayat itu, 40 kali 10. 400 subhanallah, 400. Cuma segitu doang. Cuman di sini maksudnya dalam artian lafalnya, hurufnya itu enggak seberapa banyak. Tapi sampai 400. Sekarang kalau kita belajar Al-Quran, ada beberapa orang belajar Al-Quran dan dia kesulitan misalnya tahsinnya, misalnya salah lagi, nggak apa-apa dibahlul-bahlulin, ya. Udah tua bahlul lagi dikituin kata orang, nggak apa-apa. Karena setiap dia belajar itu sebenarnya dia dapat pahala lebih. Apa yang niatnya makin ikhlas, walaupun dikata-katain orang, dianggap bodoh, dianggap apa, tapi dia karena lillahi ta'ala, itu besar pahalanya, maka nggak boleh give up. Makanya kajian-kajian kayak misalnya kajian Ahad pagi itu yang baik, yang udah bisa pun ikutan dapat pahala besar itu. Dia baca Al-Quran, dia baca bersama teman-teman, dia motivasiin teman-temannya. Dia belajar. Kalau misalnya belum lancar itu kan kata Nabi SAW, orang yang ya tata'ta, yang itu yang baca dan dia agak terbata-bata, itu lahu ajron. Ada 2 ganjaran pahala bacanya dan pahala usahanya. Jadi usaha dia terbata-bata pun itu dihargai oleh Allah loh. Ini saking Allah Ta'ala menginginkan orang-orang seawam apapun baca Al-Quran. Nggak boleh dia menyerah dengan kondisinya, melainkan terus baca Al-Quran karena pahalanya banyak. Gampang, pahalanya banyak. Kalau misalnya sekarang hafalan kita paling cuman qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, itu tetap nggak bisa diremehkan. Barangkali ada orang yang hafalannya cuma qul huwallahu ahad sampai surat-surat pendek kecil, tapi dia rutin membacanya saking cintanya dia dengan Allah dan saking pengennya dia pahala besar, itu bisa lebih besar pahalanya saking seringnya dia baca dibandingkan dengan orang yang mungkin bacaannya banyak, mungkin hafalannya banyak, tapi dia lupa-lupaan dan udah nggak mau baca lagi. Dan betapa banyaknya orang kayak gitu di zaman sekarang. Dulu waktu SD hafalannya banyak. Dulu waktu pesantren hafalannya banyak. Tapi ketika udah lulus SD atau lulus pesantren udah nggak pernah baca Al-Quran lagi. Ya sekarang kita fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ingat ketika antum baca Al-Quran itu antum lagi nyari pahala, dulang pahala yang banyak sekali. Ya bahkan ketika menghafal Al-Quran, ada sebagian penghafal Quran, ada sisi keluhan gini, anak kok termasuk bodoh sepertinya, ya kata orang itu, kata penghafal Quran itu, kata murid tersebut, anak kok sepertinya bodoh ya, ini kok ngafalin nggak nempel, salah lagi lama itu. Maka kita katakan, ya akhi, Allah Ta'ala sayang sama antum. Pertama sebelumnya mungkin karena maksiat yang membuat antum kesulitan hafal, ya. Itu yang pertama. Kedua, Allah itu sayang sama antum. Boleh jadi Allah Ta'ala buat antum sulit menghafal, sehingga antum mengulang lagi, dan setiap mengulang itu kan ada pahala besar. Jadi maksud Allah Ta'ala sini kalau kita husnuzan, jadi setiap dari bacaan antum itu pahala. Jadi Allah Ta'ala menginginkan antum itu banyak pahala sebenarnya, jadi sabar aja. Itu penghafal Quran tuh. Ada juga yang belajar Al-Quran, tahsin, tajwid, selama hidupnya itu udah lalai, dia sekarang pengen belajar Al-Quran. Ada rasa malu juga, udah singkirkan, ya rasa malu wajar, tapi udahlah, jangan menyerah dengan rasa malu itu, lanjut dia belajar baca Al-Quran. Nah setiap dia misalnya dia ajarkan misalnya, inna a'tainakal kautsar misalnya, tapi dia bacanya kal kautsar sa gitu. Diralat sama ustadznya, sama gurunya, kal kautsar, ulang pak, kal kautsar, masih salah. Itu sebenarnya ada pahala nggak? Ada pahala tetap.
Di setiap hurufnya ada pahala. Dia belajar. Beda dengan orang yang sengaja baca salah. Tapi dia belajar. Dia meralat, dia meralat, dia meralat. Sampai pahalanya besar. Kal Kautsar saja itu udah 4 huruf atau berapa huruf itu. Yang mana dikalikan 10, 40. Diulang 40 lagi. Diulang 40 lagi. Ya, Masya Allah. Murahnya pahala dari Allah untuk orang yang baca Quran. Diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah menyampaikan, wahai Rasulullah, berikanlah aku wasiat. Maka Rasulullah SAW bersabda, alaika bitaqwallah fa innahu ra'sul amri kullih. Hendaklah engkau selalu bertakwa kepada Allah, karena itu sesungguhnya adalah pokok segala urusan. Pokok segala urusan, takwa pada Allah. Apa maksudnya, ikhwan? Antum kalau mau urusan antum benar, lurus, lempeng, kalaupun ada ujiannya antum bisa tabah dan bersabar, kalaupun ada kenikmatannya antum bisa bersyukur, jadi enak urusannya apa? Takwa. Orang-orang yang menjalani tugas dan amanah dengan ada niatan takwa kepada Allah Ta'ala, maka Allah bantu dia. Maka dikatakan di sini, bertakwalah kamu kepada Allah, karena takwa itu sesungguhnya adalah ra'sul amri kullih. Ra's itu kan kepala, dan kepala itu kan di situ ada sekretariat hati, yaitu pikiran, akal, di situ ada pikiran, ada otak ya, yang membuat urusan itu lempeng, enak gitu loh. Coba sekarang nih, kita memang ada jasad, tapi pala pusing. Lurus nggak urusan kita? Enggak lurus. Ya, jadi ibaratnya ketakwaan itu ibarat kepalanya. Walaupun hatinya berdegup, jantungnya normal, tapi ini habis kepentok apa gitu kepalanya, pusing. Ya, akal di sini, tapi sekretarisnya di sini. Bos ketika sekretarisnya itu sakit, maka bos ini nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Ya, sekarang urusan antum melakukan apapun ya, tapi takwanya nggak ada, maka ibaratnya orang bertugas tapi kepalanya itu sakit, jadi mau ngapa-ngapain susah. Jalan kemana juga orang lihat lagi sakit loh, iya nih, nggak beres nih orang berarti. Sama kayak orang melakukan suatu perkara, dia nggak pakai ketakwaan, pasti nggak beres, pasti ada yang salah, pasti nggak benar, ya begitu. Maka aku sampaikan lagi, wahai Rasulullah, tambahkan lagi dong wasiat engkau. Maka kata Nabi SAW, alaika bitilawatil Qur'an. Hendaklah engkau membaca Al-Quran. Banyak-banyak baca Quran. Fa innahu nurun laka fil ardi wa dhukhurun laka fis sama. Karena membaca Al-Quran itu adalah cahaya bagimu di dunia, sekaligus simpananmu di langit. Jadi dunia ini membaca Al-Quran jadi cahaya buat kita. Antum baca Al-Quran di rumah, misalnya habis kajian ini baca di rumah, waktu duha atau kapanpun, antum tadabburi makna Al-Quran itu ada petunjuk. Apapun kesulitan antum, kesedihan antum, apapun hal yang menimpa antum, petunjuknya ada di Al-Quran. Sehingga yang tadinya itu gelap, yang tadinya itu bingung mau ngapain, yang tadinya bingung harus megang apa, berpegang pada apa, dengan baca Al-Quran dan tadabburinya, ini jawabannya. Akhirnya tenang, insyirah as-sadr, yaitu terjadi kelapangan hati karena membaca Al-Quran, mentadabburinya. Itu di dunia dapat cahaya. Cahaya di sini kan penerang. Ini kita kayak tadinya nggak punya petromak, nggak punya pijar, nggak punya apa, jalan gitu aja. Namanya jalan di kegelapan kan, kita mau ngapa-ngapain agak susah. Takut ada becekan, takut ada lobang, takut ada binatang. Belum setan-setannya banyak kan gitu. Tapi kalau misalnya kita ada senter, ada petromak, ada lampu, itu ibarat seseorang yang tadinya jalan gitu dapat senter, nyala. Itu yang baca Al-Quran kayak gitu, baca Quran tuh. Nah kemudian di akhirat, jadi di langit, baca Al-Quran itu simpanan kita. Jadi sebenarnya kita tuh kayak baca Al-Quran itu kayak lagi nabung. Bahkan bukan tabungan yang pas kita buka celengannya sama nominalnya, ya, enggak.
melainkan tabungan yang kalau kita buka nanti di akhirat ternyata lebih daripada apa yang kita amalkan ganjarannya. Karena satu huruf bernilai 10. Antum kalau ngitung sebagai perhitungan ulama dari Al-Fatihah sampai An-Nas, entah berapa banyak itu huruf, antum komplit ngitung, ternyata di akhir itu semua itu dikalikan minimal 10 kali lipat, bahkan bisa lebih apalagi di bulan Ramadan. Apalagi di malam Lailatul Qadar. Ya, di malam Lailatul Qadar. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, Iqra'il Qur'ana fi kulli syahr. Bacalah Al-Quran sampai khatam setiap bulan. Maka aku berkata, ini ajidu quwwah, saya bisa mampu lebih mengerjakan lebih dari itu ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, faqra'uhu fi 20 lailah. Kalau gitu coba baca khatam selama 20 hari khatam. Aku berkata, Ibnu Amr berkata, ini ajidu quwwah, saya punya kekuatan lebih dari itu untuk mampu melakukan lebih dari itu 20 hari khatam ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, faqra'uhu fi 7 wala tazid ala dhalik. Ya udah kalau gitu bacalah, khatamkan selama 7 hari dan jangan lebih dari itu. Maka kata para ulama, makruh seseorang mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 7 hari. Dia 5 hari udah khatam, itu makruh kata sebagian ulama. Namun kalaupun itu makruh, kata para ulama, kemakruhan itu dihilangkan kalau di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan Syahrul Quran, orang diminta untuk membaca lebih banyak lagi. Kalau di hari kayak gini, kayak Sya'ban, kayak sekarang ini, antum baca Al-Quran sebanyak-banyaknya dan kurang dari 7 hari antum sudah khatam, ini sebagian ulama memakruhkannya, tapi kemakruhan itu hilang ketika antum ada di bulan Ramadan. Tapi itu jika memang makruh ya. Karena kenapa disebut makruh? Karena menyelisihi perkataan Nabi SAW. Bacalah di 7 hari khatamkan. La tazid ala dhalik. Jangan lebih dari itu. Ini dilarang berarti. Ya, makanya disebut makruh. Bukan sampai haram, tapi makruh. Ya. Karena baca Al-Quran gak haram. Memperbanyak baca Al-Quran gak haram. Tapi ini makruhnya menyelisihi larangan Nabi SAW. Itu aja. Ya, maka ya juga ya kita lihat diri kita juga ikhwan, 7 hari khatam Quran. Coba kalau sekarang tanya antum, Pak Fajar bisa enggak 1 bulan khatamin Quran Pak Fajar? Ana lebih dari itu Ustaz. Ya udah 20 hari Pak Fajar. Bisa Ustaz, lebih dari itu 7 hari. Bisa Pak Fajar? Bisa? Enggak bisa. Tapi tetap ngomong, Pak Fajar tetap ngomong, Anda bisa Ustaz lebih dari itu 3 hari Ustaz. Nah ini bermasalah, Anda nggak percaya juga sih ya. Ya. Nah maka itu makruh. Tapi kalau di bulan Ramadan kemakruhan itu hilang. Kalau misalnya antum 3 hari khatam Quran berarti sehari 10 juz. Ya Masya Allah, itu antum kerja apa itu? Masya Allah gitu. Di rumah baca sampai 10 juz. Misal terjadi itu, ya subhanallah. Itu bulan Ramadan boleh enggak? Boleh. Bahkan akan ada riwayatnya, tapi enggak disebutkan di kitab beliau. Para salafus soleh itu ada yang mengatakan semalam full dia khatam Al-Quran. Ada yang begitu. Pakai tilawah yang cepat. Nah, itu ada seperti itu. Ya kita mungkin enggak bisa seperti itu. Ya jangankan kayak gitu. Sebulan 1 juz aja itu udah Masya Allah banget. Gitu kan. Tapi yang penting baca Al-Quran. Yang penting baca Al-Quran dulu. Baca sering. Diriwayatkan dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW juga bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena dia akan datang pada hari kiamat sebagai syafi', yaitu sebagai pemberi syafaat nanti pada hari kiamat untuk pembacanya. Jadi ini diantara fadilah dan keutamaan baca Quran, di akhirat itu akan mendapatkan syafaat.
Jundub bin Abdullah bin Sufyan al-Bajali radhiyallahu anhu pernah berwasiat, usikum bi taqwallahi wa bil Qur'an. Aku wasiatkan kepada kalian supaya bertakwa kepada Allah dan bertakwa dengan Al-Qur'an. Itu maksudnya banyak baca Quran, mengamalkan Al-Qur'an. Fa innahu nurul lailil muzlim. Sesungguhnya Al-Qur'an adalah cahaya di malam yang kelam, wa hudan nar, dan petunjuk di siang hari. Yaitu orang kalau baca Quran itu ibarat dia itu mendapatkan cahaya menerangi malamnya yang kelam, dan dia mendapatkan arahan di siang hari. Ya coba kalau sekarang antum di Gojek nih ya, misal antum Gojek, ya siang-siang walaupun terang, tapi kan butuh map. Ini seperti Al-Quran, arahan, dia tahu harus kemana. Jadi gampang. Orang tuh kalau baca Quran dan dia mengerti apa yang dibaca, itu sebenarnya hidupnya tuh kayak easy gitu, kayak gampang, kayak diarahkan aja gitu sama Allah. Ya. Kemudian di malam hari ketika orang-orang itu pada mencari cahaya, orang kebingungan harus bagaimana, dia punya Al-Quran dan menjadi penerang untuk malam harinya. Yaitu di kegelapan. Sekarang ini kan ada sisi-sisi gelap dunia ini yang kita dapatkan, seperti ekonomi yang sulit, kemudian kadang sosiologi yang tidak enak gitu kan. Maka Al-Quran bisa menjadi penerang untuk malam-malam gelap itu, ya. Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalamillahi azza wa jalla." Seandainya hati kalian bersih, niscaya kalian tidak akan pernah kenyang dengan firman Allah. Kalau hati kita bersih, niscaya kita akan tercandukan dan pengen terus-menerus untuk menyimak dan memanfaatkan ayat-ayat Allah. Itu. Cuman ikhwan, kalau kita lihat hati kita nggak bersih. Kalau kita baca buku, kita ngeliat ayat Allah, kadang-kadang kita skip loh. Karena hati kita itu emang kurang bersih gitu loh. Kadang dengar ayat Allah, itu nggak ngeresep di hati kita. Karena hati kita kurang bersih. Itulah penyakit banyak orang zaman sekarang. Mungkin kita termasuk, naudzubillah min dzalik. Jadi kayak kalam Allah itu kayak enggak diindahkan sama sekali, naudzubillah min dzalik. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Man ahabba an ya'lama annahu yuhibbullaha wa rasulahu falyanzur, fa in kana yuhibbul Qur'ana fa huwa yuhibbullaha wa rasulahu." Barang siapa yang ingin mengetahui bahwa dirinya cinta kepada Allah dan Rasulnya, hendaknya ia perhatikan. Bila ia mencintai Al-Quran, berarti ia mencintai Allah dan Rasulnya. Itu, jadi parameternya antum tahu apa enggak? Antum cinta Allah pada Rasulnya, itu coba lihat di hati antum. Antum cinta enggak sama Al-Quran? Semua orang mengklaim cinta Al-Quran, semua orang mengklaim cinta Rasul. Tapi apa makna cinta Al-Quran di sini? Dia baca baik-baik, dia berusaha hafalkan, dia berusaha perbaiki bacaannya, dia berusaha mentadaburi, itu baru tuh. Kalau emang itu dilakukan, berarti dia mencintai Allah dan Rasulnya. Dan beliau yaitu Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan, "Man aradal ilm falyaqra'il Qur'an, fa inna fihi ilmul awwalin wal akhirin." Barang siapa yang menginginkan ilmu, baca Al-Quran. Karena sesungguhnya dalam Al-Quran terhadap ilmu generasi yang pertama dan yang terakhir. Sekarang geopolitik yang terjadi di antar negara, ikhwah sekalian, itu ternyata kunci jawabannya dan juga main mappingnya itu ada di Al-Quran. Makanya di Al-Quran itu kan sering ribut antara orang kafir, cerita di situ di Al-Quran antara orang kafir atau musyrikin terhadap orang muslim. Ribut yang bikisan orang-orang Bani Israel. Lah kan banyak di Al-Quran itu semua. Jadi apa yang sekarang terjadi dari segi ekonomi, bisnis, peperangan, politik, dan seterusnya, itu semua sebenarnya sudah ada cetakan awalnya, frame-nya itu ada digambarkan dalam Al-Quran. Pelaku-pelakunya siapa? Coba sekarang misalnya. Di zaman Firaun ada menterinya, ada orang kayanya, ada korunnya. Nah sekarang ada enggak? Presiden negeri adidaya. Kemudian ada orang yang paling kaya siapa?
Itu sebenarnya kan ada di Al-Quran. Antum kita pelajari. Gini Qarun bagaimana tuh? Dengan kemewahannya bisa ngapain aja. Orang-orang pada takjub padanya. Sekarang kan ada yang kayak gini. Ya walaupun kekayaannya virtual. Ya. Karena nggak pegang uang cash. Biasanya orang-orang kayak ini nggak pegang uang cash. Itu kayak antum-antum aja pegang uang cash buat beli di warung Madura. Itu orang-orang kayak gini mah nggak ada kayak gini. Saking uangnya itu udah digitnya udah nggak tahu berapa dah. Oh, Masya Allah. Tapi semua itu ada di Al-Quran. Makanya ini petunjuk banget untuk zaman sekarang dan seterusnya. Hadis ini menganjurkan kita untuk membaca Al-Quran setiap hari. Seorang mukmin dan mukminah harus membaca Al-Quran di rumah-rumah mereka. Apabila ada di antara kaum mukminin yang masih belum bisa membaca Al-Quran, itu merupakan suatu aib yang sangat besar. Taib, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk anda dan juga antum. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.